Halo, ketemu lagi dengan saya Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan selingkupan dengan hukum tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah dan transparansi pembentukan produk hukum daerah. Mau tahu lebih lanjut? Yuk, kepoin. Sinergitas pembentukan produk hukum daerah. Pertama-tama, kita akan mengetahui tentang arah kebijakan otonomi daerah ataupun ODA-nya, yaitu 1. Percepatan kesejahteraan rakyat dengan cara peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Ketiga, peningkatan daya saing daerah. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas Pemda, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah. Selanjutnya, potensi dan keanekaragaman daerah. Dan ketiga, peluang dan tantangan persaingan global. Urusan pemerintahan daerah. Ada Upermen dan ODA. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang dilaksanakannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua yaitu otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat, atau kalau disebut dengan bertumpu pada pemerintahan pusat. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan provinsi dan daerah ataupun kota. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Selanjutnya, untuk urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi di sini yang berwenang itu adalah presiden ya sebagai kepala negara kita. Nah, apa sih yang meliputi urusan pemerintahan absolut? Yaitu ada politik luar negeri, pertanahan, keamanan, justisi, moneter fiskal nasional, dan agama. Lanjut nih dengan urusan pemerintahan konkuren. Dia tuh ada yang wajib dan non dasar. Juga dengan pilihan. Yang wajib itu contohnya pendidikan kesehatan. Yang non dasar yaitu ketenaga kerjaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Contohnya, yang pilihan kita bisa memilih nih, mau pariwisata, pertanahan, kehutanan, ataupun transmigrasi dan lain-lainnya. Ya, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Yang pertama, urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat ataupun dampak negatifnya lintas daerah, provinsi, atau lintas negara. Yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintahan pusat. Yang kelima, urusan pemerintahan yang perannya strategis bagi kepentingan nasional. Selanjutnya, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Pemprov, yaitu urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten atau kota.
Yang keempat, urusan pemerintahan yang penggunaan daerah sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi. Lanjut dengan kebijakan daerah, yaitu terdapat dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jadi, daerah dalam menetapkan kebijakan daerah tersebut wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Nah, apa sih bentuk kebijakan daerah? Yaitu ada 3 nih. Yang pertama, peraturan daerah. Yang kedua, peraturan kepala daerah. Yang ketiga, dan kebijakan lainnya. Selanjutnya kita akan memasuki dengan pembinaan dan pengawasan kebijakan daerah. Pembinaan dan pengawasan terdapat pada pasal 8 ayat 1, pasal 8 ayat 2, pasal 8 ayat 3. Yaitu di mana pasal 8 ayat 1-nya itu berbunyi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah provinsi disanakan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintahan non-kementerian. Pada pasal 8 ayat 2-nya, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat terdapat penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, kabupaten, atau kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Pasal 8 ayat 3 yaitu pembinaan dan pengawasan secara nasional dikoordinasikan oleh menteri. Nah, kita akan membahas tentang jenis pembinaan umum, yaitu ada 10. Yang pertama, pembagian urusan pemerintahan. Yang kedua, kelembagaan daerah. Yang ketiga, kepegawaian pada perangkat daerah. Yang keempat, keuangan daerah. Yang kelima, pembangunan daerah. Yang keenam, pelayanan publik di daerah. Yang ketujuh, kerjasama daerah. Yang kedelapan, kebijakan daerah. Yang kesembilan, kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yang kesepuluh, bentuk pemerintahan lainnya. Nah, membahas tentang perda. Apa sih perda? Perda adalah peraturan daerah provinsi yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Serta peraturan daerah kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota ataupun kabupaten dengan persetujuan bersama bupati ataupun wali kota. Materi pemuatan perda adalah yang satu, amanat peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk menetapkan perda. Yang kedua, kewenangan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah. Yang ketiga, muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perkada dibentuk untuk melaksanakan perda atau kuasa peraturan perundang-undangan lainnya. Perkada diundangkan dalam berita daerah, serta pengundangan oleh sekretaris daerah, yaitu perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak diundang-undangkan. Berlanjut dengan sinergitas pembentukan PHD, yaitu sinergitas pembentukan PHD merupakan kerjasama antara satu atau lebih lembaga pemerkarsa, perda atau perkada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah. Yang kedua, sinergitas pembentukan PHD dilakukan untuk setiap tahapan proses pembentukan perda atau perkada. Tahapan pembentukan perda nih, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat penetapan, yang kelima pengundangan. Tahap perencanaan dilakukan dalam program pembentukan perda dan diusulkan oleh DPRD dan KDH untuk 1 tahun berdasarkan skala prioritas, ditetapkan dengan keputusan DPRD dan ditetapkan setiap tahun sebelum penetapan RAPBD. Lanjut pada PP nomor 12 tahun 2018 pada pasal 7 ayat 1. Yaitu rancangan perda yang berasal dari DPRD merupakan rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Pada pasal 7 ayat 2-nya, rancangan perda yang berasal dari kepala daerah merupakan rancangan perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum. Kemudian pada pasal 7 ayat 3
dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ada nih dampaknya dari putusan MK, yaitu MDN tidak berwenang membatalkan Perda Provinsi, Gubernur tidak berwenang membatalkan Perda Kabupaten Kota, pembatalan Perda menjadi wewenang MA, dan MDN ataupun Gubernur berwenang membatalkan Perda. Itu pada putusan MK nomor 157 dan 136 tahun 2016. Nah, revisi nomor 80 yaitu pembatalan peraturan gubernur. Yang satu, gubernur menyampaikan ke MDN Pergub paling lama 7 hari setelah ditetapkan. Yang kedua, menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah melakukan pembatalan peraturan gubernur. Yang ketiga, pembatalan peraturan gubernur dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan menteri. Yang keempat, keanggotaan tim terdiri atas komponen lingkup Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait sesuai dengan kebutuhan. Administratif dan sanksi penundaan evaluasi Ranperda. Yang pertama, sanksi administratif terhadap gubernur berupa tindakan tertentu terkait hak-hak KDH. Yang kedua, apabila pelayanan publik terganggu akibat pembatalan Pergub, penyelenggaraan pemerintahan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang sanksi penundaan evaluasi Ranperda itu yaitu pembatasan evaluasi Ranperda ditunda sampai dengan rekomendasi pembatalan Pergub ditindaklanjuti gubernur. Landasan filosofis keterbukaan informasi publik, yaitu yang pertama, hak memperoleh informasi menggunakan HAM dan dijamin konstitusi pada pasal 28F Undang-Undang 1945. Yang kedua, mengoptimalkan pengawasan publik terhadap terwujudnya penyelenggaraan negara yang transparansi dan tata pemerintahan yang baik ataupun good governance. Yang ketiga, mendukung penyelenggaraan negara yang demokratif berdasarkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Yang keempat, memotivasi badan publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan bebas dari KKN. Yang kelima, yaitu mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi yang semakin padat sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat untuk memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Kemudian, asas keterbukaan informasi, yaitu setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Yang kedua, informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Yang ketiga, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, serta cara sederhana. Kemudian, kewajiban badan publik, yaitu pada pasal 7 Undang-Undang KIP. Yang pertama, badan publik wajib menyediakan, memberikan, atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik meliputi yaitu informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib disediakan setiap saat, dan informasi serta-merta. Yang kedua, badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Berlanjut pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada pasal 354, pengaturan hak warga untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, adanya jaminan terselenggara pelayanan publik dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari pemerintahan daerah ini? Yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yaitu yang pertama, menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Nah, selanjutnya ini akan membahas tentang bentuk partisipasi masyarakat nih. Apa-apa saja sih? Yang pertama, penyusunan perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat.
Yang kedua, perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah. Yang ketiga, pengelolaan aset atau sumber daya alam daerah. Yang keempat, penyelenggaraan pelayanan publik. Terus, apa sih yang dimaksud partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud? Pada dilakukan dalam bentuk yang pertama konsultasi publik, yang kedua musyawarah, yang ketiga kemitraan, yang keempat penyampaian aspirasi, yang kelima pengawasan ya, serta yang keenam keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita akan membahas tentang dasar-dasar penyusunan produk hukum daerah. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentunya kita udah tahu nih tentang pemerintahan daerah. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud produk hukum? Pada produk hukum ini terdapat pada pasal 1 angka 19 Permendagri nomor 80 tahun 2015, yaitu produk daerah. Maksud saya produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, peraturan bersama kepala daerah ataupun bisa juga disebut PBKDH, peraturan DPRD, dan bentuk putusan meliputi keputusan kepala daerah, pimpinan DPRD, dan keputusan Badan Kehormatan DPRD. Terdapat pada pasal 238 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Perda dapat membuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan, penegakan atau pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, yang kedua, Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga, selain saksi sebagai dimaksud di atas, Perda dapat memuat ancaman saksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administrasi. Nah, mengulik sanksi administratif berupa bisa saja teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan sanksi pidana Undang-Undang KIP tercantum pada pasal 51, yaitu berbunyi setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan denda maksimal 5 juta rupiah. Pada pasal 52, yaitu badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta-merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan ataupun denda maksimal 5 juta rupiah. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah ulasan sedikit tentang sinergitas pembentukan produk hukum daerah serta transparansi pembentukan produk hukum daerah. Untuk selanjutnya, selamat bertemu kembali pada lain kesempatan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.